Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi viral sekarang, di mana Ustadz Adi Hidayat menyamakan ayat dalam Injil dengan Quran. Oleh karena hal tersebut, mendapat respon dari beberapa muslim. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Salah satu yang meluruskan pernyataan Ustadz Adi Hidayat adalah seorang mualaf bernama Edi Praitno. Dan batahan Edi Praitno dibantah oleh Bang Kei. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Sebelum kita tunjukkan tanggapan Bang Kei terhadap tanggapan Edi Praitno, kita saksikan dulu pernyataan Edi Praitno berikut. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31, dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau bisa diartikan membenarkan saat ada orang Kristen, ketika ada seorang Kristen yang membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan surat Maryam ayat 31. Kenapa Ustadz Adi Hidayat melompat langsung ke 31? Harusnya Ustadz Adi Hidayat menjawabnya itu dengan ayat 30 dulu, Maryam ayat 30. Kenapa? Karena ayat ini adalah bantahan dari Yohanes 3 ayat 16. Mengatasnamakan toleransi tetapi menyamakan ayat Injil dengan ayat Al-Qur'an. Dan ayat ini sangat krusial ya, sangat krusial, dan ini tidak bisa dibuat main-main atau disama-samakan. Ini surat Maryam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sekilas dua ayat ini memang sekilas hampir sama, yaitu menceritakan soal Isa atau Yesus Kristus. Tetapi ada dua perbedaan besar di sini, bahwasanya ayat Al-Qur'an itu sebetulnya ayat bantahan terhadap ayat Yohanes 3 ayat 16, tidak sama sekali. Justru ayat di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 30 itu membantah klaim di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita barusan saksikan pernyataan Edi Praitno, di mana Uwah melompat langsung ke ayat 31, sementara ayat 30 justru membantah Yohanes 3 ayat 16. Bukan cuma dari mualaf yang membantah Uwah, dari Ustadz yang lahir muslim pun membantah pernyataan Uwah tersebut. Kalau kalian menganggap, oh Harry Pras kemarin menyatakan Adi Hidayat memotong-motong ayat, sebelum saya membuat video itu, saya sudah nyimak pernyataan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf bahwa memang Ustadz Adi Hidayat memotong depan, memotong tengah. Katanya begitu. Isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustadz yang membuat satu majlis dengan orang Kristen, dan dia nak kolabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristen ini berani dengan jelas dikatakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31, dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian
Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Kei justru dalam masalah ini membelah Adi Hidayat. Dan padahal orang ini dari mulutnya sendiri mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes adalah kitab karangan. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Menurut ya. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Tapi kali ini, dia membela uah yang memiripkan ayat yang katanya bukan kitab suci dengan ayat Quran. Berikut umpatan Bang Kei kepada Edi Praitno dan mereka yang menentang Adi Hidayat. Sekali lagi, tolong ini disebarkan kepada umat Islam dan mu'alaf yang punya YouTube channel. Kenapa kalian memberikan reaction kepada kitabnya Tuan Guru? Apalagi mu'alaf, ada mu'alaf yang di channelnya itu mu'alaf channel YouTube-nya mereaction. Kalau Felix reaksinya bagus, tapi ada mu'alaf yang reaction Ustaz Adi Hidayat. Kok pakai otak nggak? Tarik ucapanmu. Wah, coanya. Itu kita punya Tuan Guru, ilmunya lautan itu. Kamu nggak mampu. Udah mu'alaf, udah gitu. Ilmunya jauh dari Tuan Guru Adi Hidayat. Terus dia kritik kan. Salah tobat. Mu'alaf yang begitu salah tobat. Dia naikin di channel lagi. Mu'alaf, songong lo berani kritik Tuan Guru. Itu adalah trigger, itu adalah pemantik supaya kau tahu diri. Ketika gurumu berbicara begitu, ayo kaji, ayo bikin riset, ayo bikin seperti ways of discovery, jalan untuk suatu penemuan gitu. Udah gitu sok-sok lagi kritik-kritik Ustaz Adi Hidayat, kelaut antum, malu-maluin antum. Ada nggak tuh mualaf-mualaf yang nonton nih? Sekarang mualaf-mualaf yang punya channel, yang kritik kemarin Ustaz Adi Hidayat, gundulin pala lo ya, gundulin sampai bersih banget, terus minum air jahe 2 ember. Tobat. Iyalah. Kelaut antum, ilmu antum. Ada mualaf tuh, mualaf. Ya sadar dirilah mualaf yang saya sebutin namanya yang punya YouTube. Mualaf kritik Ustaz Adi Hidayat. Lu aduh. Sekali lagi nih, minum air jahe 2 ember. Jadi, sepertinya Edi Praitno harus coba saran dari Bang Kei untuk minum jahe 2 ember. Padahal kalau kita lihat bantahan dari Edi Praitno memang benar, bahwa Alkitab dan Quran tidak ada miripnya. Malah yang ada adalah bertolak belakang. Disinilah kemunafikan Bang Kei, di mana kadang dia mengatakan Injil itu bukan firman Tuhan, tapi giliran dimiripkan oleh Adi Hidayat, Bang Kei membelanya membabi buta. Sampaikan kepada anak-anak muda kita. Banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka. Kita tunggu saja komentar balasan dari Edi Praitno soal pernyataan Bang Kei tadi, di mana Edi Praitno harus bertobat dan harus belajar lagi, karena tidak ada ilmu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, lama sekali saya tidak ngegas seperti ini bikin video ya. Karena saking gedeknya saya mendengar semua pendukung Ustadz Adi Hidayat begini berkelit bahasa. Sekarang saya komparasi dengan orang yang menyatakan Hajar Aswad mirip seperti kemaluan perempuan. Apakah itu pernyataan bahwa Hajar Aswad dengan kemaluan perempuan tidak sama? Jelas tidak sama memang. Hajar Aswad dari batu, sedangkan kemaluan perempuan dari daging. Memang tidak sama, tapi dimirip-miripkan. Itu yang haram. Sekarang saya tantang kepada kalian semua penonton atau pecinta
pecinta, pengagum, pemuja-pemuji Allah, yang menganggap Allah tidak pernah salah, tidak pernah luput, tidak pernah khilaf, tidak pernah melakukan hal-hal yang syubhat, selalu lempeng hidupnya, normal, enak, mantap, jelek, jos hidupnya itu. Sekarang saya tantang kalian untuk nyimak video itu. Bagaimana pendapat kalian? Mirip belum tentu sama. Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir. Dengkulnya pakai buat mikir. Mirip ya? Oke, John. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Saya Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Yuk, jangan kosong nih. Kalau digini bunyi klak 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 kosong.